Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Pariana, NIM 1201670 dari kelas Akuntansi Syariah 3B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori produksi, yaitu untuk memenuhi tugas UTS Ekonomi Mikro yang diberikan oleh Bapak M. Iman Taufik SEME. Yaitu saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian produksi dalam Islam. Dr. Muhammad Rawas Kalahji memberikan padanan kata produksi dalam bahasa Arab dengan kata al-itaj yang secara harfiah dimaknai dengan ijadu silatin, mewujudkan atau mengadakan sesuatu, atau ihmatu muayyanatin bi istihdami muzayajin min anashir al-itaj daminat idharu zamanimu hadadin. Pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang dibingkai dalam waktu yang terbatas. Hal yang senada diucapkan oleh Dr. Abdul Rahman Yusra Ahmad dalam bukunya Muqaddimah fil Imal Ittihad Al-Islami. Abdul Rahman lebih jauh menjelaskan bahwa dalam melakukan proses produksi yang dijadikan ukuran utamanya adalah nilai manfaat utility yang diambil dari hasil produksi tersebut. Dalam pandangannya harus mengacu pada nilai utility dan masih dalam bingkai nilai halal, serta tidak membahayakan bagi diri seseorang ataupun sekelompok masyarakat. Dalam hal ini, Abdul Rahman merefleksikan pemikirannya dengan mengacu pada Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 219. Dari pengertian di atas, produksi dimaksudkan untuk mewujudkan suatu barang dan jasa yang digunakan tidak hanya untuk kebutuhan fisik, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan non-fisik. Dalam artian yang lain, produksi dimaksud untuk menciptakan maslahat, bukan hanya menciptakan materi. Produksi adalah penciptaan manfaat dan bukan menciptakan materi. Maksudnya adalah bahwa manusia mengelola materi itu untuk mencukupi berbagai kebutuhannya, sehingga materi itu mempunyai kemanfaatan apa yang bisa dilakukan manusia dalam memproduksi, tidak sampai pada merubah substitusi benda yang dapat dilakukan manusia, berkisar pada misalnya mengambilnya dari tempat yang asli dan mengeluarkan atau mengeksploitasi ekstraktif, memindahkannya dari tempat yang tidak membutuhkan ke tempat yang membutuhkannya, ataupun menjaganya dengan cara menyimpan agar bisa dimanfaatkan di masa yang akan datang, atau mengelolanya dengan memasukkan bahan-bahan tertentu, menutupi kebutuhan tertentu, atau mengubahnya dari suatu bentuk menjadi bentuk yang lainnya, dan melakukan sterilisasi, permintaan, pengukiran, dan penggilingan dan sebagainya, atau mencampurnya dengan cara tertentu agar menjadi sesuatu yang baru. 2. Tujuan produksi dalam Islam. Dalam konsep ekonomi konvensional kapitalis, produksi dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Berbeda dengan tujuan produksi dalam ekonomi konvensional, tujuan produksi dalam Islam yaitu memberikan maslahat yang maksimum bagi konsumen. Walaupun dalam ekonomi Islam tujuan utamanya adalah memaksimalkan maslahat, memperoleh laba tidak dilarang selama berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Dalam konsep maslahat dirumuskan dengan keuntungan ditambah dengan berkah. Keuntungan bagi seorang produsen biasanya adalah
laba, profit yang diperoleh setelah dikurangi oleh faktor-faktor produksi. Sedangkan berkah berwujud segala hal yang memberikan kebaikan dan manfaat bagi produsen sendiri dan manusia secara keseluruhan. Keberkahan ini dapat dicapai jika produsen menerapkan prinsip dan nilai Islam dalam kegiatan produksinya. Dalam upaya mencari berkah dalam jangka pendek akan menurunkan keuntungan karena adanya biaya berkah, tetapi dalam jangka panjang kemungkinan justru akan meningkatkan keuntungan karena meningkatkan permintaan. Berkah merupakan komponen penting dalam maslahat. Karena itu bagaimanapun dan seperti apapun pengklarifikasinya, berkah harus dimasukkan dalam input produksi sebab berkah mempunyai adil nyata dalam bentuk output. Berkah yang dimaksud dalam input produksi meliputi bahasa baku yang dipergunakan untuk proses produksi harus memiliki kebaikan dan manfaat baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. Penggunaan bahan baku yang ilegal tanpa izin, baik itu dari hasil illegal logging maupun penggunaan bahan baku yang tanpa batas dalam penggunaan dalam jangka waktu pendek mungkin akan memiliki nilai manfaat yang baik, tetapi dalam jangka waktu panjang akan menimbulkan masalah. Sebagai contoh, penggunaan bahan baku dari illegal logging dalam jangka panjang akan menimbulkan berbagai bencana dan akan memberikan nilai mudaharat kepada para penerus atau generasi selanjutnya. 3. Prinsip produksi dalam Islam. Pada prinsipnya, kegiatan produksi terkait seluruhnya dengan syariat Islam di mana seluruh kegiatan produksi harus sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Konsumsi seorang muslim dilakukan untuk mencari falah, kebahagiaan. Demikian pula produksi dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna falah tersebut. Di bawah ini ada beberapa implikasi mendasar bagi kegiatan produksi dan perekonomian secara keseluruhan, antara lain 1. Seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral dan teknikal yang islami sejak dari kegiatan pengorganisir faktor produksi, proses produksi hingga pemasaran dan pelayanan kepada konsumen semuanya harus mengikuti moralitas Islam. Matt Welly mengatakan perbedaan dari perusahaan-perusahaan non-Islam tak hanya pada tujuannya, tetapi juga pendek kebijakan ekonomi dan strategi pasarnya. Produksi barang dan jasa yang dapat merusak moralitas dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai religius tidak akan diperbolehkan. Terdapat 5 jenis kebutuhan yang dapat yang dipandang bermanfaat untuk mencapai falah, yaitu 1. Kehidupan, 2. Harta, 3. Kebenaran, 4. Ilmu pengetahuan, dan 5. Kelangsungan keturunan. Selain itu, Islam juga mengajarkannya skala prioritas, dahruriyah, hijaiyah, dan tasiniyah dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi serta melarang sikap berlebihan. Larangan ini juga berlaku bagi segala mata rantai dalam produksinya. 2. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Kegiatan produksi harus menjaga nilai-nilai keseimbangan dan harmoni dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup dalam masyarakat dalam skala yang lebih luas. Selain itu, masyarakat juga hendak menikmati hasil produksi secara memadai dan berkualitas. Jadi, produksi bukan hanya menyangkut kepentingan para produsen saja, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Pemerataan manfaat dan keuntungan produksi bagi keseluruhan masyarakat dan dilakukan secara yang paling baik merupakan tujuan utama kegiatan ekonomi.
Tiga, permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kalangan, tetapi lebih kompleks. Masalah ekonomi muncul bukan karena adanya kelangkaan sumber daya ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan manusia saja, tetapi juga disebabkan oleh kemalasan dan pengabaian optimalisasi segala anugerah Allah, baik dalam bentuk sumber daya alam maupun manusia. Sikap tersebut dalam Al-Quran sering disebut sebagai kezaliman atau pengingkaran terhadap nikmat Allah. Hal ini akan membawa implikasi bahwa prinsip produksi bukan sekedar efisiensi, tetapi secara luas adalah bagaimana mengoptimalisasikan pemanfaatan sumber daya ekonomi dalam kerangka pengabdian manusia kepada Tuhannya. Kegiatan produksi dalam perspektif Islam bersifat altruistik, sehingga produsen tidak hanya mengejar keuntungan maksimum saja. Produsen harus mengejar tujuan yang lebih luas, sebagaimana tujuan ajaran Islam, yaitu falah di dunia dan akhirat. Kegiatan produksi juga harus berpedoman kepada nilai-nilai keadilan dan kebijakan bagi masyarakat. Prinsip pokok produsen yang Islami yaitu: 1. Memiliki komitmen yang penuh terhadap keadilan. 2. Memiliki dorongan untuk melayani masyarakat sehingga keputusan perusahaan harus mempertimbangkan hal ini. 3. Optimal keuntungan diperkenankan dengan batas kedua prinsip di atas. Empat, faktor produksi dalam Islam. Dalam pandangan Bakhtiarsad, ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Terletak pada filosofi ekonomi, bukan pada ilmu ekonominya. Filosofi ekonomi memberikan pemikiran dengan nilai-nilai Islam dan batasan-batasan syariah, sedangkan ilmu ekonomi berisi alat-alat analisis ekonomi yang dapat digunakan. Dengan kata lain, faktor produksi ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional tidak berbeda, yang secara umum dapat dinyatakan dalam 1. Faktor produksi tenaga kerja. 2. Faktor produksi bahan baku dan bahan penolong. 3. Faktor produksi modal. Di antara ketiga faktor produksi, faktor produksi modal yang memerlukan perhatian khusus karena dalam ekonomi konvensional diberlakukan sistem bunga. Pengenaan bunga terhadap modal ternyata membawa dampak yang luas bagi tingkat efisiensi produksi. Abdul Manan mengeluarkan modal dari faktor produksi berbeda. Ini timbul karena salah satu antara dua persoalan berikut. Ini ketidakjelasan antara faktor-faktor yang terakhir dan faktor-faktor antara, atau apakah kita menganggap modal sebagai buruh yang diakumulasikan. Perbedaan ini semakin tajam karena kegagalan dalam memadukan larangan bunga riba dalam Islam dengan peran besar yang dimainkan oleh modal dan dalam produksi. Kegagalan ini disebabkan oleh adanya para konsep kapitalis yang menyatakan bahwa bunga adalah harga modal yang ada di balik pikiran sejumlah penulis. Negara merupakan faktor penting dalam produksi, yakini melalui pembelajarannya yang akan mampu meningkatkan produksi
dan melalui pajaknya akan dapat melemahkan produksi. Pemerintah akan membangun pasar terbesar untuk barang dan jasa yang merupakan sumber utama bagi semua pembangunan. Penurunan belanja negara tidak hanya menyebabkan kegiatan usaha menjadi sepi dan menurunnya keuntungan, tetapi juga mengakibatkan penurunan dalam penerimaan pajak. Semakin besar belanja pemerintah, semakin baik perekonomian, karena belanja yang tinggi memungkinkan pemerintah untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan bagi penduduk dan menjamin stabilitas hukum, peraturan dan politik. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan kota, pemerintah harus berada dekat dengan masyarakat dan mensubsidi modal bagi mereka, seperti layaknya air sungai yang membuat hijau dan mengalir tanah di sekitarnya, sementara di kejauhan segalanya tetap kering. Faktor kepentingan untuk prospek usaha adalah meringankan seringan mungkin beban pajak bagi perusahaan untuk menggairahkan kegiatan bisnis dengan menjamin keuntungan yang lebih besar. Pajak dan bea cukai yang sering akan membuat rakyat memiliki dorongan untuk lebih aktif berusaha, sehingga bisnis akan mengalami kemajuan. Pajak yang rendah akan membawa kepuasannya lebih besar bagi masyarakat dan berdampak kepada penerimaan pajak yang meningkat secara total dari keseluruhan perhitungan pajak. 5. Pola produksi dalam Islam. Berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, itulah menurut Muhammad Abdul Manan, pentingnya perilaku produksi tidak semata-mata didasarkan pada permintaan pasar. Kurva permintaan pasar tidak dapat memberikan data sebagai landasan bagi suatu perusahaan dalam mengambil keputusan tentang kuantitas produksi. Sebaliknya, dalam sistem konvensional, perusahaan diberikan kebebasan untuk berproduksi, namun cenderung terkonsentrasi pada output yang menjadi permintaan pasar, sehingga dapat menjadikan kebutuhan real masyarakat terabaikan. Dari sudut pandang fungsional, produksi atau proses fabrikasi merupakan suatu aktivitas fungsional yang dilakukan oleh setiap perusahaan untuk menciptakan suatu barang atau jasa sehingga dapat mencapai nilai tambah. Dari fungsi demikian, produksi meliputi aktivitas produksi sebagai berikut: apa yang diproduksi, berapa kuantitas produksi, kapan produksi dilakukan, mengapa suatu produk diproduksi, bagaimana proses produksi dilakukan, dan siapa yang memproduksi. Berikut akan dijelaskan sekitar mengenai ketujuh aktivitas produksi. 1. Apa yang diproduksi? Terdapat dua pertimbangan yang mendasari pilihan jenis dan macam sesuatu produk yang akan diproduksi. Ada kebutuhan yang harus dipenuhi masyarakat, primer, sekunder, tersier, dan ada manfaat positif bagi perusahaan dan masyarakat, harus memenuhi kategori etis dan ekonomi. 2. Berapa kuantitas yang diproduksi? Tergantung pada motif dan resiko. Jumlah produksi dipengaruhi dua faktor, internal dan eksternal. Faktor internal meliputi sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan
faktor modal, faktor SDM, faktor sumber daya lainnya. Adapun faktor eksternal meliputi adanya jumlah kebutuhan masyarakat, kebutuhan ekonomi, market share yang dimasuki dan dikuasai, pembatasan hukum dan regulasi. 3. Kapan produksi dilakukan? Yaitu menetapkan waktu produksi, apakah akan mengatasi kebutuhan eksternal atau menunggu tingkat kesepian perusahaan. 4. Mengapa suatu produk diproduksi? Alasan ekonomi, alasan kemanusiaan, alasan politik. 5. Di mana produksi itu dilakukan? Kemudahan memperoleh supplier bahan dan alat produksi, murahnya sumber-sumber ekonomi, akses pasar yang efektif dan efisien, biaya-biaya lainnya yang efisien. 6. Bagaimana proses produksi dilakukan? Input, proses, output, outcome. 7. Siapa yang memproduksi? Negara, kelompok masyarakat, individu. Dengan demikian, masalah barang apa yang harus diperoleh, berapa jumlahnya, bagaimana memproduksi, untuk siapa produksi tersebut, yang merupakan pertanyaan umum dalam teori produksi, tentu saja menunjukkan pada motivasi Islam dalam produksi. 6. Etika produksi dalam Islam. Etika sebagai praktis berarti nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Dalam etika sebagai refleksi, kita berpikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Secara filosofi, etika memiliki arti yang luas sebagai pengkajian moralitas. Terdapat 3 bidang dengan fungsi dan mewujudkannya, yaitu etika deskriptif. Dalam konteks ini, secara normatif, penjelasan pengalaman moral. Secara deskriptif, berusaha untuk mengetahui motivasi, kemauan, dan tujuan sesuatu tindakan dalam tingkah laku manusia. Kedua, etika normatif, yang berusaha menjelaskan bagaimana manusia bertindak seperti yang mereka lakukan dan apakah prinsip-prinsip dari kehidupan manusia. Ketiga, matematik, yang berusaha untuk memberikan arti istilah dan bahasa yang dipakai dalam pembicaraan etika, serta cara berpikir yang dipakai untuk membenarkan pertanyaan-pertanyaan etika. Matematik mempertanyakan makna yang dikandung oleh istilah-istilah kesusilaan yang dipakai untuk membuat tanggapan-tanggapan kesusilaan. Apa yang mendasari para pengambil keputusan yang berperan untuk mengambil keputusan yang tak pantas dalam bekerja. Para manajer menunjukkan pada tingkah laku dari atasan-atasan mereka dan sifat alami kebijakan organisasi mengenai pelanggaran etika dan moral. Kebenarannya, kita berasumsi bahwa suatu organisasi etis merasa terikat dan dapat mendirikan beberapa struktur yang memeriksa produsen untuk mendorong organisasi ke arah etika dan moral bisnis. Organisasi memiliki kode-kode sebagai alat etika perusahaan secara umum, tetapi timbul pertanyaan, dapatkah suatu organisasi mendorong tingkah laku etis pada pihak manajerial pembuat keputusan. Jika kita berbicara tentang nilai dan akhlak dalam ekonomi dan muamalah Islam, maka
tampak secara jelas di hadapan kita 4 nilai utama, yaitu Rabbaniyah, ketuhanan, akhlak, kemanusiaan, dan pertengahan. Nilai-nilai ini menggambarkan kekhasan keunikan yang utama bagi ekonomi Islam, bahkan dalam kenyataannya merupakan kekhasan yang bersifat menyeluruh yang tampak jelas pada segala sesuatu yang berlandasan ajaran Islam. Maka dan nilai-nilai pokok yang 4 ini memiliki cabang buah dan dampak bagi ekonomi dan muamalah Islamiyah di bidang harta, merupakan produksi, konsumsi, sirkulasi, dan distribusi. 8. Fungsi produksi dalam Islam. Berikut ini beberapa asumsi dasar yang melandasi analisa fungsi produksi dalam pandangan konvensional, yaitu 1. Kegiatan produksi tidak hanya dilakukan terbatas oleh perusahaan saja, misalnya memelihara taman depan rumah, sehingga Asri mengkombinasikan mesin, tenaga kerja, tanah, dan keahlian. Juga termasuk kegiatan produksi dilakukan oleh rumah tangga. Dengan demikian, maka bahasa utama dalam ekonomi konvensional adalah kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan atau suatu organisasi dengan bentuk badan hukum tertentu yang bertujuan mencari keuntungan. 2. Kondisi pasar yang eksis dalam industri adalah pasar persaingan sempurna, sehingga dengan asumsi ini output setiap perusahaan merupakan bagian kecil dari keseluruhan output yang dibutuhkan oleh pasar. 3. Setiap perusahaan bebas keluar masuk dalam industri. Implikasi dari asumsi ini adalah adanya tarikan yang kuat pada industri yang memiliki tingkat keuntungan yang tinggi. Biaya atau cost. Dalam kegiatan produksi dibutuhkan modal atau biaya. Secara umum, biaya dikelompokkan menjadi 2 bagian. 1. Biaya implisit, biaya yang diakui tanpa mengeluarkan uang kas secara nyata. Contohnya penyusutan dan opportunity cost. 2. Biaya eksplisit, biaya yang dengan jelas mengeluarkan uang kas dalam jangka pendek, terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya eksplisit, biaya tetap dan biaya variabel. B. Biaya total, terdiri dari total biaya tetap dan total biaya variabel. TC sama dengan TFC ditambah TPC. C. Biaya rata-rata average cost, terdiri dari biaya tetap rata-rata, average cost, dan biaya variabel rata-rata. ATC atau AC sama dengan AVC ditambah APC. ATC atau TC sama dengan TC, atau Q sama dengan TFC, atau Q sama dengan TPC atau Q. D. Biaya marginal, biaya tambahan dari suatu unit output yang dihasilkan yang dipresentasikan dari turunan pertama biaya total. Untuk memproduksi suatu barang dapat diformulasikan Q sama dengan F dalam kurung K L, yang menunjukkan jumlah maksimum barang yang dapat diproduksi dengan menggunakan berbagai alternatif kombinasi input modal atau K dan tenaga kerja dilambangi L. Kombinasi dua jenis faktor
produksi yang memberikan tingkat hasil yang sama ditunjukkan dalam kurva isokuot. Sumbu vertikal adalah modal yang direpresentasikan dengan mesin per jam, dengan sumbu horizontal tenaga kerja per jam. Semakin jauh isokuot dari titik origin, semakin besar jumlah output yang dihasilkan dan semakin banyak jumlah output yang digunakan. Dalam produksi jangka panjang, seluruh faktor produksi seluruhnya bersifat variabel, atau dengan kata lain tidak terdapat lagi biaya tetap. Seperti halnya produksi dalam jangka pendek, perusahaan dapat memilih kombinasi penggunaan input sesuai dengan skala produksi yang diharapkannya. Dalam hal penambahan faktor input produksi, maka implikasi dari hal tersebut adalah perubahan dari output produksi sebagai variabel dependen produksi. Ada 3 fenomena yang biasanya muncul akibat penambahan faktor produksi yang berkaitan dengan output produksi, yaitu 1. Skala hasil yang tetap, yaitu kenaikan output memiliki proporsi yang sama dengan penambahan input. 2. Skala hasil yang meningkat, yaitu kenaikan output memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan penambahan input. 3. Skala hasil yang menurun, yaitu kenaikan output memiliki proporsi yang lebih kecil dibandingkan dengan penambahan input. Pendapatan revenue. Salah satu parameter keberhasilan dalam produksi adalah jumlah pendapatan revenue yang didapatkan dari kegiatan produksi. Pendapatan revenue dapat dinotasikan dengan TR sama dengan PD kali Q. Dalam kegiatannya dengan perhitungan keuntungan, maka diperlukan nilai marginal tambahan 1 unit untuk pendapatan, yaitu marginal revenue MR. MR sama dengan TR. MR sama dengan TR atau Q. Berdasarkan asumsi pasar dalam keadaan sempurna, maka kurva umum dari MR adalah garis horizontal yang nilainya sama dengan permintaan D, pendapatan rata-rata AR, dan harga P, keuntungan profit. Dengan berdasarkan ketiga asumsi produksi konvensional, maka tujuan utama perusahaan dalam industri dapat dinotasikan dengan profit sama dengan total revenue dikurang total production cost. Dalam pandangan Islam, profit bukanlah satu-satunya dan tujuan utama dalam produksi. Telah dijelaskan tadi di atas. Begitu pula fungsi profit menurut Islam yang muatannya berbeda dengan pandangan konvensional, antara lain mempertimbangkan hal-hal berikut. 1. Zakat perniagaan, tingkat ratenya 2,5% yang diwajibkan bagi penjualan yang telah memenuhi 2 kriteria. 1. Batas minimal setara dengan 96 gram emas. 2. Masa kepemilikan lebih dari 1 tahun. Objek zakat perniagaan adalah profit revenue minus cost. Beberapa pandangan para ulama mengenai komponen biaya dalam hal ini antara lain: 1. Biaya tetap diperhitungkan sehingga yang menjadi objek zakat adalah economic rate. 2. Hanya biaya variabel saja yang diperhitungkan atau currency rate. Berdasarkan pandangan yang manapun, zakat perniagaan sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap ATC, yang berarti tidak pula berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan. Pada kurva
MC, zakat perniagaan juga tidak memberikan pengaruh sehingga kurva penawaran tidak akan berubah. Di sisi lain, pajak penjualan yang umumnya dibebankan dalam penjualan industri, penjualan justru akan berpengaruh terhadap turunnya laba atau keuntungan, turunnya tingkat laba maksimum, berkurangnya jumlah barang yang diproduksi. 2. Biaya eksternal. Dalam konvensional, berdasarkan asumsi maksimalisasi keuntungan yang hendak dicapai, mendorong produsen melimpahkan sebagai biaya yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak lain yang disebut biaya eksternal. Contoh dari biaya eksternal adalah biaya penyaringan limbah atau daur ulang buangan pabrik yang mengakibatkan biaya kesehatan tambahan bagi masyarakat sekitar, atau biaya hilangnya lingkungan yang bersih yang menjadi hak masyarakat. Tindakan tersebut dalam Islam adalah zalim dan tidak adil. Pandangan adil dalam Islam diterjemahkan menjadi 1. Dilarang melakukan mafsadah. 2. Dilarang melakukan gharar. 3. Dilarang melakukan maisir. 4. Dilarang melakukan transaksi riba. Dengan demikian, penimbulan biaya eksternalitas yang buruk bagi masyarakat sama halnya melanggar prinsip adil yang pertama dalam Islam. Sehubungan dengan prinsip tersebut, maka biaya eksternalitas yang buruk dalam Islam adalah biaya internalitas yang merupakan tanggung jawab produsen sepenuhnya, sehingga didapatlah fungsi keuntungan dalam Islam sebagai berikut: profits dikurang zakat sama dengan total revenue dikurang total cost production ditambah external cost. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang betul. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.